Di tengah sawah nan hijau, drone berteknologi Beidou menyemprot pupuk dengan presisi milimeter, traktor otonom membajak tanah sambil terhubung 5G, dan hasil panen langsung masuk gudang pintar yang dikontrol AI. Ini bukan adegan di Star Wars, ini pertanian masa depan Cina yang sudah nyata hari ini. Sejak tahun 2021, Beijing memompa dana gila-gilaan buat ubah pertanian tradisional jadi smart farming. Hasilnya, 66,7 juta hektar lahan berstandar tinggi, luasnya setara gabungan Inggris dan Skotlandia. Di lahan ini, setiap jengkal tanah dipantau sensor IoT, kadar air, pH tanah, bahkan serangga bisa dideteksi real time. Hasilnya, produksi gabah naik 20%, dan Cina sukses panen 650 juta ton gandum selama 9 tahun berturut-turut, rekor yang bikin negara agraris lain malu. Tapi kunci utamanya ada di jaringan 5G pedesaan. Lebih dari 80% desa di Cina sudah terjangkau sinyal super cepat ini. Petani di pelosok Shandong bisa kontrol traktor otonom lewat smartphone, sementara AI menganalisis data cuaca buat tentukan waktu tanam optimal. Bahkan, 200.000 drone pertanian dengan teknologi Beidou, yang merupakan rival GPS Cina, terbang tiap hari, menyemprot pestisida 50% lebih efisien dari manusia. Yang lebih keren, Cina bukan cuma menanam, tapi juga menyimpan dengan cerdas. Mereka punya 75.000 gudang pendingin canggih di pedesaan. Bayangkan, sayuran segar dari Sichuan bisa sampai ke meja makan Beijing dalam 6 jam berkat rantai pasok yang terintegrasi 5G. Buah-buahan tak lagi busuk di jalan. Suhu dan kelembapan diatur kecerdasan buatan selama perjalanan. Selain itu, mereka sedang ekspor model pertanian 4.0 ke Afrika dan Asia Tenggara. Bayangkan, suatu hari nanti petani Indonesia pakai drone buatan Shenzhen, atau Vietnam impor traktor otonom dari BYD. Jika itu terjadi, Cina bukan cuma raja manufaktur, tapi juga tuan rumah pangan global. Pertanyaannya, akankah petani tradisional tersingkir? Di Cina sendiri, 73% proses tanam panen sudah mekanisasi. Tapi pemerintah bilang ini justru buka lapangan kerja baru, operator drone, ahli data pertanian, insinyur AI. Mirip seperti dulu traktor gantikan cangkul, tapi lahirkan mekanik dan sopir. Jadi, mau tak mau, dunia harus belajar dari negeri ini. Saat Indonesia masih ribut soal subsidi pertanian, Cina sudah bikin lompatan ke era di mana sawah jadi laboratorium tek dan beras diproduksi dengan algoritma. Akademi Ilmu Pertanian di Cina bahkan diam-diam jadi pahlawan ketahanan pangan global. Lembaga ini layaknya Avengers di dunia pertanian. Gabungkan 11.000 ilmuwan, punya visi untuk menyelamatkan Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin dari kelaparan. Bayangkan, negara yang cuma punya 9% lahan pertanian dunia harus memberi makan 1,4 miliar orang. Ditambah perubahan iklim, hama ganas, dan krisis air, ini seperti misi bunuh diri. Tapi akademi ini punya jawabannya. Padi super cepat panen yang matang 90 hari hasilkan 20% lebih banyak beras. Di Afrika, petani pakai bibit ini bisa selamatkan keluarga dari kelaparan. Atau bebek packing ramah etika hasil rekayasa gen. Dagingnya lebih sehat, bebeknya tak disiksa, restoran di Paris sampai antre pesan. Saat wabah flu burung 2017 mengancam global, akademi di Cina telah ciptakan vaksin bivalen yang turunkan infeksi 93,3%. Sekarang, vaksin ini dipakai dari peternakan Brasil sampai Kenya. Bahkan pakai teknologi deteksi hama ini untuk selamatkan 2 juta ton jagung di Afrika tiap tahun. Di balik layar, Akademi Ilmu Pertanian Cina juga punya armada robot petani. Traktor otonom dengan navigasi satelit Beidou bisa bajak 10 hektar sehari tanpa sopir. Drone anti hama semprot pestisida 50% lebih efisien, sementara AI deteksi ulat gerayak sebelum serangan. Petani di pedesaan Yunnan bahkan pakai app Nutrient Expert. Input lokasi dan jenis tanaman, langsung dapat rekomendasi pupuk tanpa uji tanah. Hasilnya, panen naik 5,8%, pupuk kimia turun 20%. Mereka ekspor teknologi ini ke lebih 50 negara.
berkolaborasi dengan Bill Gates Foundation, lahirkan Green Super Rice, varietas tahan garam yang selamatkan petani di Delta Mekong. Di Argentina, Akademi Pertanian Cina bantu bangun pusat biogas yang ubah kotoran sapi jadi energi bersih. Bahkan proyek rahasia Genome to Phenome sedang dirancang, yaitu bank data genetik semua tanaman pangan di bumi, semacam Google, untuk benih tahan iklim ekstrim. Sementara sawah-sawah pedesaan menjadi canggih, kota-kota megapolitan Cina justru menciptakan lanskap pertanian baru, pertanian vertikal berteknologi closed loop. Di Shanghai, gedung pencakar langit tak hanya jadi kantor, tapi juga ladang digital 30 lantai. Sistem hidroponik bertenaga LED yang dikendalikan AI ini menghasilkan 2 ton sayuran per hari, dengan 95% lebih sedikit air dibanding pertanian konvensional. Bahkan, startup seperti Alaska Life merancang kontainer kargo yang bisa diubah jadi kebun mini otomatis, memungkinkan restoran di Beijing menanam sendiri microgreens di parkiran. Cina tak hanya mengoptimalkan produksi, tetapi juga membangun kepercayaan global melalui teknologi blockchain. Setiap karung beras dari Heilongjiang kini memiliki QR Code yang bisa dilacak hingga ke petak sawah asalnya, termasuk data pupuk, curah hujan, hingga nama operator drone yang menyemprot. Inisiatif From Soil to Shelf ini sudah diadopsi 2.000 koperasi pertanian, memangkas praktik penipuan label organik hingga 67%. Bahkan di pasar ekspor, sistem ini memungkinkan pembeli di Dubai tahu persis jejak karbon dari semangkuk mie instan mereka. Tidak hanya itu, pemerintah Cina meluncurkan platform pelatihan metaverse untuk petani generasi tua. Menggunakan kacamata VR, mereka bisa simulasi mengoperasikan drone penyemprot atau menganalisis data sensor tanah di lingkungan virtual. Lebih dari 1,2 juta petani telah dilatih dalam program ini, dengan peningkatan produktivitas 18% pada kelompok yang menyelesaikan pelatihan. Di Zhejiang, bahkan ada kompetisi e-sports pertanian. Siapa yang paling cepat memetik hama virtual menggunakan simulator AI? Bahkan, smart farming Cina tak hanya efisien, tapi juga menjadi solusi iklim. Di Mongolia Dalam, 2.000 hektar ladang gandum sepenuhnya ditenagai oleh panel surya terapung di danau buatan. Kombinasi agrivoltaik ini menghasilkan listrik sekaligus mengurangi penguapan air irigasi hingga 40%. Yang lebih inovatif, traktor hidrogen hijau buatan Sinomak yang hanya mengeluarkan uap air sebagai emisi. Pada tahun 2025, Cina menargetkan 10% lahan pertaniannya menjadi karbon negatif, menyerap lebih banyak oksigen daripada yang dihasilkan. Di balik kemajuan teknologi, perang terselubung terjadi di tingkat genetik. Bank benih global di Svalbard kini pun saingan baru. China National Seed Vault di Qinghai yang menyimpan 1,5 juta spesimen benih dilindungi sistem keamanan kuantum. Cina secara strategis mengakuisisi perusahaan benih global, termasuk 45% saham Syngenta pada tahun 2017. Kini, 78% paten benih tahan kekeringan di dunia dipegang lembaga Cina. Ini adalah soft power baru, negara yang mengontrol benih, mengontrol masa depan pangan. Dan bahkan, dominasi Cina dalam agritech memicu respons unik dari negara lain. India meluncurkan proyek Digital Annapurna dengan investasi 1,3 miliar dolar untuk kembangkan sistem navigasi satelit IRNSS khusus pertanian. Uni Eropa memperketat regulasi data sovereignty untuk mencegah perusahaan agritech China mengakses informasi lahan lokal. Sementara di Afrika Selatan, protes petani tradisional meletus menentang impor traktor otonom Cina yang dianggap merusak kearifan lokal.